Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi kuliah kita pada saat ini, yaitu statistik non parametrik. Bahasan kita yaitu tentang uji chi-square atau x kuadrat ya. Bisa dibaca dengan chi-square, bisa juga dengan chi-square. Untuk uji statistik non parametrik kemarin sudah kita bahas tentang syarat-syarat penggunaan, tentang bagaimana uji statistik non parametrik ini digunakan. Yang kemarin-kemarin sudah kita bahas. Untuk pengujian chi-square atau chi-square, chi-square ini menggunakan, yaitu diterapkannya pada kasus di mana akan diuji apakah frekuensi data yang diamati, yaitu data-data yang diamati, data yang ada, baik itu frekuensi data observasi sama atau tidak dengan frekuensi harapan atau frekuensi secara teoritis. Maknanya gini, secara teoritis frekuensi suatu observasi itu memiliki ada frekuensi harapannya. Misalkan ya, kalau itu uang koin itu kan angka dan gambar gitu. Satu sisi angka, satu sisi gambar. Maka harapannya itu kan setengah-setengah. Misalkan koin dilempar itu harapannya, nilai harapannya munculnya gambar dan munculnya angka, itu nilai harapan itu adalah setengah. Munculnya angka itu setengah, munculnya gambar itu setengah. Maknanya nilai harapannya kan setengah-setengah, dibagi dua. Kalau misalkan itu mata dadu itu kan ada 6 sisi, maka setiap sisinya harapannya secara teoritisnya itu kan 1/6 munculnya, itu kemungkinan munculnya itu kan 1/6. Jadi setiap satu sisi mempunyai harapan yang sama. Ini adalah tentang, kalau teoritisnya kan seperti itu. Tetapi begitu nanti diobservasi, dibuktikan, nanti kan jadi beda. Ini maksudnya antara harapan dan frekuensi atau secara teoritis itu seperti itu maknanya. Tapi nanti begitu dilakukan uji coba kan akan beda gitu. Maksudnya harapan atau secara teori itu tadi koin tadi setengah-setengah munculnya. Kalau dilempar 10 kali koin ya berarti munculnya gambar itu 5, munculnya angka itu 5 gitu. Misalkan kalau itu seandainya dadu, misalnya mata dadu itu dilempar, misalnya dilempar 30 kali, maka munculnya 1 itu ya 5, munculnya 2 itu ya 5 gitu, maksudnya 5 semua punya teoritisnya muncul. Kalau dilempar dadu itu lempar 30 kali, masing-masing akan keluar 5, seperti itu. Ini harapan atau secara teorinya seperti itu. Ini gambarannya ke sana. Chi-square disebut juga dengan chi kuadrat. Tadi yang di depan tadi sudah saya jelaskan. Kalau chi-square itu bahasa Inggrisnya, kalau chi kuadrat itu bisa bahasa Indonesianya. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Kemarin kan ada pengelompokan jenis-jenis data. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, uji chi-square ini adalah untuk menguji apabila data itu yang muncul adalah nominal. Nominal contohnya laki-laki, perempuan, pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan, nama-nama hewan, atau pokoknya nama lah, seperti itu. Atau nama partai, atau nama organisasi, atau jenis-jenis pendidikan, seperti itu. Ini adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada ini ya, nominal di sini. Kemudian apabila dari dua variabel kan di sini.
Ada satu variabel dengan skala nominal, maka diuji, ini skalanya adalah nominal, diuji dengan uji chi-square. Dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah, derajat degree of freedom-nya atau signifikansinya dengan derajat yang rendah. Ini kemudian syaratnya seperti nominal, kemudian dengan signifikansi atau derajat yang terendah tadi. Frekuensi observasi, ini frekuensi observasi uji coba nilainya dapat dari hasil percobaan frekuensi observasi sesuai dengan observasi dibuktikan dengan uji coba gitu, uji coba percobaan, hasil percobaan pengamatan. Kemudian frekuensi harapan nilai dapat dihitung dari secara teoritis ya, secara teoritis tadi yang di depan sudah saya jelaskan secara teori. Kemudian contohnya, sebuah dadu setimbang dilempar sekali, berapa nilai ekspektasi dari sisi-sisi 1, 2, 3, 4, dan 5 ini akan muncul apabila dilempar sekali. Maka ya sisi 1 akan ketemu 1/6, sisi 3 juga 1/6, masing-masing akan nilai frekuensi ekspektasinya atau secara teorinya ya 1/6, semuanya akan muncul. Ini adalah teoritis atau ekspektasinya seperti itu. Ini kalau seandainya mata dadu. Kemudian kalau uang ya berarti seperti setengah tadi, satu gambar, satu angka, masing-masing setengah, punya teoritisnya setengah. Kemudian sebuah dadu yang imbang ya dilempar 120 kali. Ini contoh untuk bagaimana kita ini membuktikan apa itu yang teoritis, apa itu yang hasil observasi. Sebuah dadu dilempar 120 kali. Berapa nilai ekspektasi dari masing-masing sisinya? Dari masing-masing sisinya ekspektasinya ya tadi karena setiap satu sisi punya kesempatan 1/6 ya berarti setiap 1/6 ini dikalikan dengan 120, masing-masing akan ketemu 20. Ini untuk frekuensi ekspektasi atau frekuensi teorinya ya. 20 diperoleh dari 1/6 dikalikan 120, masing-masing akan ketemu 20 ekspektasi pengharapan. Secara teoritisnya masing-masing sisi akan keluar 20 kali. Apakah data observasi akan sama dengan ekspektasi? Yang jadi pertanyaan apa betul antara observasi setelah dibuktikan, observasi itu dibuktikan, dilempar betul gitu, itu apakah sama atau tidak? Yang jadi pertanyaan di situ. Kemudian satu, apakah jika Anda melempar dadu 120 kali maka pasti setiap sisi akan muncul 20 kali? Yang jadi pertanyaan di situ, apakah pasti akan muncul 20 kali? Sementara harapannya kan 20 kali. Tapi kita harus membuktikan apa betul kita akan dapatkan 20 kali hasil dari coba lempar dadu sebanyak 120 kali. Catat hasilnya, maka berapa frekuensi kemunculan setiap sisinya. Pembuktian. Catatan saudara adalah frekuensi observasi dari hasil tadi setelah dilempar 120 kali tadi, hasilnya buktinya setiap sisi itu dicatat, maka itulah munculnya sisi 1, 2, 3, 4, 5 itu masing-masing setelah dilempar akan dicatat semuanya, maka itu sebagai bukti sebagai frekuensi pembuktian observasinya, dibuktikan dengan observasi tadi. Bentuk distribusi chi-square atau chi kuadrat
nilai chi² kuadrat adalah nilai kuadrat, karena itu nilainya adalah chi² selalu positif. Karena dikuadratkan hasilnya itu kan selalu positif, berapapun walaupun itu negatif atau positif. Kalau dikuadratkan misalkan negatif kuadratkan akan jadi positif. Nanti kalau negatif dikuadratkan tetap akan jadi positif. Maka ini mesti chi² itu adalah hasilnya adalah positif. Bentuk distribusi chi² tergantung dari derajat kebebasannya, df-nya, derajat kebebasan, degree of freedom-nya. Misalkan degree of freedom-nya kan baris dikurangi baris, masing-masing baris dikurangi 1, kolom dikurangi 1. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Misalkan maksudnya begini. Ini adalah misalkan di sini ada 3 contohnya. Ini pendidikan 1, 2, 3 misalkan. Di sini jenis-jenis pekerjaan seperti itu. Pekerjaan 1, 2, 3. Artinya ada di sini ada 3 baris, di sini ada 3 kolom. Barisnya ini dikurangi 1 berarti 2. Kolomnya ini maaf ini. Baris saya ulangi lagi. Ini adalah barisnya di sini. Barisnya ada 3. Kemudian kolomnya ada 3 di sini. Ada 3. Baris dikurangi 1 jadi 2, kan 3 baris nih, 3 baris. 3 baris. Ini barisnya di sini tadi ada 3 baris. Dikurangi 1 berarti kan ketemu 2. Kemudian kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3 ini kolom ya, kolom 1, 2, 3 ini. Kan jumlahnya 3 dikurangi 1 jadi 2. Jadi degree of freedom-nya 2. 3 dikurangi 1 ketemu 2, kemudian 3 kurangi 1 ketemu 2. Maka degree of freedom-nya adalah 4. 2 dikali 2 degree of freedom-nya. Nanti dilihat dari penentuan mencari secara teori tadi, tabel digunakan mencari degree of freedom-nya. Contohnya di sini berapa nilai chi² kuadrat dengan degree of freedom-nya 5. Ini adalah untuk signifikansi adalah 1%. Maka 15%. Contoh ya, untuk degree of freedom 5, kemudian degree of freedom 5, tadi baris kali kolom tadi loh, 5 ketemu berapa ini? Ini adalah perkalian ya. Contohnya ini, contoh. Kalau seandainya degree of freedom-nya 5, maka signifikansinya itu adalah 5 di sini, signifikansinya adalah 1%, maka ketemu 15%. Contoh saya lihat tabelnya dulu di sini. Di belakang ada tabel ya. Ini 5 di sini. Ini 5, degree of freedom-nya tadi adalah persen, ini ketemu di sini 15,08632. Jadi degree of freedom-nya 5, presentasinya adalah 1%, maka ketemu 15,08632 contohnya. Contoh dilihat di tabel. Coba saya lihat di depan tadi, betul enggak ketemu 15. Nah, ini betul. Jadi 15,0863 diperoleh dari tabel yang tadi. Tabelnya tadi di tabel di bawah ada tabel. Jadi ini kalau degree of freedom-nya 5, signifikansinya 1%, 0,01 itu maknanya adalah 1%. Kalau 5% berarti 0,05. Nah, contoh ya. Kemudian berikutnya lagi contohnya, kalau degree of freedom-nya 17,
signifikansinya itu 5 berapa? 0 setengah ya, setengah coba ada ya di tadi 17 0 setengah persen ya. Ini. Oh, ini harusnya di sini ya, agak kelihatan. 17-nya di sini, kemudian 0,05-nya di sini. Nanti ketemu akan angka di sini. Contoh yang lain saja, contohnya seandainya degree of freedom-nya itu 10, kemudian persentasenya itu adalah setengah persen, 0,005 itu berarti 0,05%. Kalau ini kan ini desimal ya, ini desimal bukan bentuk persentase. Misalkan kalau ini 0,1 berarti kan 10%. 0,05 itu berarti 5%. 0,025 itu berarti 2,5%. 0,01 berarti 1%. Kalau 0,005 berarti maknanya adalah setengah persen. Nah, seperti itu. Kalau degree of freedom-nya itu misalnya 7, kemudian signifikansinya 5%, maka ketemu di sini 14,067. Sekali lagi, degree of freedom diperoleh dari perkalian kolom kali baris, kolom dikurangi 1 dikali dengan baris kurangi 1, atau sebaliknya, baris dikurangi 1 dikali dengan kolom kurangi 1, diperoleh dari situ. Tadi kan mana? Tadi sudah saya jelaskan. Ini penggunaan pembacaan tentang tabel chi-square ya, tabel chi-square. Ini penggunaan tabel chi-square. Yang dijelaskan ini, saya tadi menjelaskan yang ini ya, diperoleh dari mana? Dari tabel gitu. Angka-angka ini diperoleh dari tabel. Kemudian persentase ini ditentukan oleh peneliti. Tapi kalau umumnya penelitian ekonomi kan 50%, 0,5% ya, 5%. Tapi derajat ekonomi untuk penelitian ekonomi rata-rata adalah 5%, 0,05. Biasanya untuk manajemen juga gitu, penelitian dalam manajemen. Syarat uji chi-square, syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan. Jadi syaratnya ini chi-square ini adalah sampelnya jumlah besar. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau yang disebut dengan actual count, frekuensi observasi ya, sebesar 0. Jadi artinya frekuensi itu enggak ada yang 0, semua harus terisi. Makanya supaya tidak ada yang 0, lemparannya atau buktinya, frekuensinya, sampelnya dalam jumlah yang besar. Bisa lebih dari ketentuan nanti di belakang, lebih dari 20 ya, atau lebih dari 30 kalau syarat nanti tergantung kita, biasanya nanti ditentukan lebih dari 20 atau 30 gitu. Apabila bentuk tabel kontingensinya 2 kali 2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan, atau disebut juga expansion count kurang dari 5. Apabila kontingensinya 2 kali 2, misalkan ini maksudnya ini kontingensi itu ini 2 kali 2, ini misalkan ini 1 2 maknanya di sini expected count-nya ini kalau nanti dibuktikan, ini masing-masing ini nilainya tidak boleh ada yang kurang dari 5.
Misalkan di sini isi misalkan 7, 8, 9, 10 gitu. Artinya di nilai yang ada masing-masing di sini tidak ada yang boleh kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti nggak bisa digunakan untuk chi-square. Makanya sampelnya jumlahnya besar. Kalau 120 misalnya ini dilempar ini 2 hanya 4 gitu kan di sini. Kalau lemparan pembuktiannya itu besar, sampelnya besar, maka ini misalnya nggak ada, ya ada yang kurang dari 5, maka terisi semuanya nanti akan terisi dengan lebih dari 5 sampel gitu. Yang kontingensinya 2 kali 2 itu maksudnya 2 baris 2 kolom. Apabila bentuk tabel lebih dari 2 kali 2, misalkan 2 kali 3, 2 baris 2 kolom gitu, 2 baris 2 kolom gitu, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Artinya ini apabila kurang dari 2 kali 3 gitu misalkan ya, ini contohnya ini 2 kali 3 itu gini, 2 kali 3 ya, ini saya boleh, ini salah satunya boleh. Misalkan di sini 2 baris 1 2 gitu, 2 salah ya. Ini 2 kolom 1 2, 3 baris 1 2 3. Maksudnya gitu. 2 kali 3. Maka jumlah sel ini yang terisi masing-masing nanti, frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh dari 20%. Maknanya kalau 20% ya kalau ini tidak boleh ininya tidak boleh kurang dari 5%. Boleh saja misalkan di sini nanti terisi 4, yang lain ini besar-besar semua gitu maksudnya. 10 atau ini 30 atau ini nanti 15, ini 7, ini 8. Artinya dimaklumi boleh ada kurang yang dari 5. Berarti ada cuma 1 sel saja, 20% kan. Kalau itu adalah kontingensinya 2 kali 3 atau 3 kali 2, itu artinya 1 sel itu boleh kurang dari 5, itu boleh. Kalau itu kontingensinya 3. Tapi kalau kontingensinya 2 kali 2 tadi tidak boleh kurang dari 5. Ada yang selnya kurang dari, ada yang terisi kurang dari 5. Maka tadi untuk mengantisipasi tadi adalah jumlah sampel yang besar. Jenis uji chi-square, rumus chi-square sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila tabel kontingensinya bentuknya 2 kali 2, maka rumus yang digunakan adalah koreksi Z. Koreksi Z-nya. Kemudian apabila tabel kontingensi ini 2 kali 2 tadi, baris kali kolom tadi loh. Apabila tabel kontingensi 2 kali 2 tetapi sel dengan frekuensi kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan rumus Fisher exact test. Ini ganti. Kalau seandainya ada yang kurang dari 5, pakai rumus yang lain. Rumusnya adalah Fisher exact test. Kemudian rumus untuk tabel kontingensi lebih dari 2 kali 2 digunakan adalah version chi-square 2 kali 2. Lebih dari itu 3 baris 3 kolom, 2 kali 3 kali 2 gitu, seperti itu, pakai version chi-square dengan rumusan adalah chi-square diperoleh dari frekuensi observasi dikurangi observasi di sini dikurangi dengan frekuensi ekspektasi observasi dikuadratkan dibagi dengan frekuensi ekspektasi sigma.
sel pertama, sel kedua, sel ketiga, nanti hasilnya ini masing-masing hasilnya berapa dijumlah ketemulah ini chi-square kuadratnya untuk chi-square hitungnya ya, untuk hitungnya chi-square hitung. Ini penghitungan chi-square hitung adalah sigma dari frekuensi observasi sel pertama dikurangi dengan frekuensi ekspektasi sel pertama juga gitu. Dikuadratkan baru dibagi dengan frekuensi ekspektasi. Makanya tadi dijelaskan karena dikuadratkan ini karena bisa positif negatif, ini karena pengurangan antara frekuensi observasi dengan ekspektasi itu ada pengurangan, bisa juga nanti negatif, tapi karena negatif ada di sini ada pangkat itu dikuadratkan kan tetap jadi positif, dibagi dengan positif. Sel pertama, kedua, tiga juga seperti itu. Nanti baru ketemu chi-square hitung. Untuk memahami apa itu sel, lihat tabel di bawah ini. Tabel kontingensi chi-square di sini ya. Ini jenis pekerjaan ya, jenis pekerjaan dengan tingkat pendidikan. Jenis-jenis pekerjaan kasusnya di sini adalah jenis pekerjaan 1, 2. Ada pendidikan apalah, 1 itu apa, 2 itu apa, pendidikan apa, 2 itu pendidikan apa, 1 itu misalnya SMP, SMA atau sarjana atau SMA seperti itu ya. Terus jenis-jenis ya, ini sarjana, ini misalkan SD, misalkan SMP, SMA, sarjana, misalkan jenis pekerjaannya pekerjaan apa, 1 itu mewakili pekerjaan apa, 2 itu mewakili pekerjaan apa. Ini meneliti apakah pendidikan itu berpengaruhnya terhadap jenis-jenis pekerjaannya gitu, jenis-jenis pekerjaannya. Misalkan di sini untuk A ya, nilai A ini adalah jenis pendidikannya 1, pekerjaannya 1, maka di A di sini. Untuk B di sini adalah jenis pendidikannya 1, pekerjaannya 2, di pekerjaan 2. Contoh di sini. Kemudian ini jenis pendidikannya 3, kemudian pekerjaannya 2, jenis pekerjaan 2, ini di selnya F di sini, sel F. Sekali lagi sel F diperoleh dari pendidikan jenis 3, kemudian pekerjaan jenis 2. Untuk D contohnya pendidikannya 2, pendidikan jenis pendidikan 2, pekerjaannya adalah 2 gitu. Maksudnya maknanya itu sel itu di situ. Kemudian total ini adalah A, B, ketemulah AB di sini. Ini penjumlahan ya, C dan D ketemu di sini di total, masing-masing di total. Ini tentang total. Kemudian ini nanti akan digunakan hitungan di bawah. Kemudian untuk yang sel di sini adalah penjumlahan dari jenis pekerjaan dari 1 antara jenis pendidikan 1, 2, 3. Dijumlah di sini. Demikian juga yang di sini akan ketemu penjumlahan di sini. Totalnya ini penjumlahan ini antara ini dan itu ketemu N di sini. Demikian juga yang jenis pendidikan ini ketemu N di sini. Jumlah sampel ya, jumlah sampel yang diambil. Maka ketemulah ada 6 sel. 6 sel. Selnya adalah A, B, C, D, E, F itu. Yang tadi ada syarat-syaratnya. Yang tidak boleh kurang dari 20% kalau kontingensinya lebih dari 2 kali 2. Nah, ini kontingensinya kan berapa? 3, di sini 2. Berarti lebih dari 2 kali 2. Seperti itu. Sebagai contoh digunakan untuk penelitian dengan judul perbedaan pekerjaan berdasar pendidikan. Ini akan meneliti jenis pekerjaan
berdasarkan pendidikan. Mari kita coba gunakan data sebagai berikut. Ini adalah respondennya. Jumlahnya ada 60 di sini, 60 ya, 60. Ini responden 1. Contohnya responden 1 pendidikan 1, pekerjaan 1. Paham enggak ya? Jenis pendidikannya 1, pekerjaannya 1. Kemudian kalau di sini ini responden ke 14, jenis pendidikannya adalah 2. Kemudian 2 ya di sini, 2. Pekerjaannya jenisnya adalah 3, ini 3. Demikian juga untuk sampel yang ke-50, contohnya sampel 50. Pendidikannya adalah 2, kecil ya. Kemudian ini 1 ya, pekerjaannya jenisnya 1. Ini bisa dilihat. Ini yang kita akan uji apakah ada perbedaan antara pekerjaan dengan jenis pendidikan. Banyak kemana gitu maksudnya. Tabel kontingensi data di atas, yaitu variabel pendidikan, memiliki 3 kategori. Pendidikan 1, 2, 3. Kemudian variabel pekerjaan memiliki kategori 2, jenis pekerjaan 1 dan 2. Maka tabel kontingensinya adalah 3 kali 2. Ini jenis pendidikan, ini jenis pekerjaan. Ini 3 kali 2. Kemudian setelah dilakukan observasi, untuk A ini adalah 11, B9, ini A11, B9, kemudian C8, ABC, D16, E-nya 7, F-nya 9. Nah, ini diperoleh dari sini, tabel ini. Diperoleh dari sini. A, B, C, D, E, F gitu, diperoleh dari pengelompokan di atas tabel kontingensinya. Jadi sel A 11, B 9, 8, C, D 16, E 7, F 9. Ini bersumber dari ini. Kemudian untuk membuat frekuensi kenyataan, rumus chi-square. Untuk langkah berikutnya kita ini di sini. Ini kenyataan. Kemudian langkah berikutnya kita hitung nilai frekuensi harapan per sel. Nilai frekuensi harapan per selnya. Ini kan observasi hasil kenyataan, tetapi harapannya masing-masing dinilai secara teorinya ya. Cara menghitungnya seperti berikut ini. Nilai harapan frekuensi itu diperoleh dari, untuk A ini berapa? Sel A ini nilai harapannya adalah diperoleh dari, karena A ini adalah di baris pertama ya, baris pertama itu totalnya adalah 20. Total pendidikan 1 itu adalah 20. Kemudian apa ya? Ya, total sampelnya 60, sementara total jenis pekerjaan 26. Itu maksudnya 20 ini diperoleh dari sini, kemudian 60 itu adalah jumlah sampel, 60 di sini, 26 itu adalah jumlah jenis pekerjaan 1. Maka nilai harapan di sel A adalah sebesar 8,6.
8,667. Kemudian untuk sel B nanti seterusnya sama ya. Sel B di sini, B-nya kan ini kan di baris B, ini 9 ini, 9 ya B. Di baris B adalah yang sama juga 20 dibagi 60, 20 di sini bagi 60 di sini dikalikan 34, ketemu 11,33 di sini. Untuk frekuensi ekspektasi sel C ini sekarang ganti baris. Sel C di sini, ini di sini 8 ini. 24 diperoleh dari sini ya. Ini 24 yang di sini peroleh dari sini dibagi 60 jumlah sampel dikali dengan 26. 26 ini diperoleh dari ini. Ketemu 10,400. Maka ketemulah sampai di bawah ya, sampai di sini, sampai di sel F itu cara penghitungannya sama. Sel F ini diperoleh dari mana? Sel F7 ini 16 dibagi dengan 60 dikali 26, ketemu nanti angka di sini. Ini cara menghitung frekuensi ekspektasi. Maka sekarang dimasukkan, ini adalah frekuensi observasinya tadi, untuk A, B, C, ini frekuensi ekspektasinya. Kemudian ini diperoleh dari observasi dikurangi ekspektasi, tadi kan rumusannya seperti itu. Di sini. Terus hasilnya di sini dikuadratkan ya, dikuadratkan. Terus dibagi dengan frekuensi ekspektasi, ketemulah 0,628. Sekali lagi ini diperoleh dari observasi ekspektasi dikurangkan di sini, terus hasilnya dikuadratkan di sini. Kemudian hasil kuadrat tadi dibagi dengan frekuensi ekspektasi, ketemulah angka ini. Demikian juga semuanya seperti itu. Nah, ini adalah observasi kurangi ekspektasi, hasil ekspektasi, kemudian dikurangkan, ketemulah di sini, dikuadratkan, ketemu 0,004 dibagi 0,4 dibagi frekuensi ekspektasinya, dikuadrat. Nah, kuadrat sebelumnya dikuadrat ya, sebelumnya dikuadratkan, baru dibagi ekspektasi. Maka ketemu 2, maka chi-square hitungnya diperoleh 2,087. Ya toh, 2,0887 untuk chi-square hitung penjumlahan dari ini semua. Nah, penjumlahan dari itu semua. Chi-square hitung versus dengan chi-square tabel. Jadi hitung tadi untuk bisa membuat kesimpulan ini, apakah jenis pendidikan itu berbeda gitu, setiap pendidikan, apakah pendidikan itu memiliki keberbedaan, tingkat pendidikan itu memiliki keberbedaan jenis pekerjaan atau tidak, seperti itu. Maka kita setelah chi-square hitungnya diperoleh 2,087, maka dicari chi-square tabelnya. Nah, dengan degree of freedom-nya tadi kontennya 3 kali 2, maka masing-masing dikurangi 1. Nah, untuk menjawab hipotesis
Bandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel pada derajat kebebasan, degree of freedom-nya tertentu pada taraf signifikan tertentu. Ini membandingkan antara chi-square hitung dan chi-square tabel untuk bisa membuat sebuah kesimpulan. Caranya menentukan degree of freedom-nya berapa dulu, kemudian tingkat signifikansinya berapa. Degree of freedom-nya berdasarkan baris kolom masing-masing kurangi 1 dikalikan, masing-masing dikalikan. Baris kurangi 1 dikali dengan kolom kurangi 1. Apabila chi-square hitungnya lebih besar, ini untuk kesimpulan, chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel, maka perbedaan bersifat signifikan terhadap perbedaan jenis pendidikan dengan jenis pekerjaan. Maka H0 ditolak dan menerima H alternatif H1 diterima. H0 ditolak, H alternatif diterima. Saya ulangi lagi biar paham. Bila chi-square-nya ini lebih besar, hitungnya chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak, H alternatif diterima. Maknanya. Tapi sebaliknya ya, nanti contohnya, tapi di sini nggak dijelaskan. Apabila chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabel, maka menerima H0. HA-nya ditolak, menerima H0 berarti H alternatifnya ditolak, sebaliknya ya seperti itu. Contoh di sini, H0-nya hipotesisnya tidak ada perbedaan antara pendidikan dengan jenis pekerjaan. Jenis tingkat pendidikan ini tidak ada perbedaan dengan jenis pekerjaan. Ini H0 ya, H0. Hipotesis 0. Sekali lagi, hipotesis 0-nya adalah tidak ada perbedaan antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Kemudian ini nanti akan diterima bila tadi saya jelaskan nih, chi-square hitungnya ini lebih besar, lebih kecil dari chi-square tabelnya. Maka H0 diterima, HA ditolak, alternatif ditolak. Artinya maknanya kalau di sini berarti betul kesimpulan H0 diterima itu berarti kesimpulan tidak ada perbedaan antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Apabila chi-square hitungnya itu lebih kecil dibandingkan dengan chi-square tabel. H alternatif bunyinya ada perbedaan antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Apabila ini chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel, maka kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan, artinya H0 ditolak dan H alternatif atau H1 HA di sini ya diterima. Maknanya kalau H alternatif diterima, kesimpulannya adalah ada perbedaan tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Berarti H0 ditolak. Ini apabila chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel. Chi-square tabel tadi dicari dengan tabel yang dijelaskan di belakang, yang tadi di atas tadi. Untuk kasus pendidikan dengan jenis pekerjaan tadi diperoleh chi-square hitungnya adalah 2,087. Sementara chi-square tabelnya dengan tingkat signifikansi 0,05, chi-square tabelnya 5,99148. Diperoleh dari mana? Dengan tingkat signifikansi 0,0, signifikansinya 5%, 0,05 itu berarti 5%. Chi-square tabelnya
diperoleh 5,99148. Diperoleh dari mana ini? Angka ini dari sini. Ini degree of freedom-nya tadi ada baris kolom, barisnya 3, kolomnya 2 gitu. Diperoleh baris itu 3 tadi dikurangi 1, ketemulah 2 di sini. 3 dikurangi 1 ketemu 2. Kolomnya ada 2 dikurangi 1. Berarti 1 kali 2 ketemulah 2 di sini. Nah, diperoleh 2 dari 3 kurangi 1 terus 2 dikali dengan 2 kurangi 1, 1 artinya 2 kali 1 ketemu 2, maka degree of freedom-nya 2 dengan signifikansi 5% di sini. Maka diperoleh chi-square tabelnya 5,99148 diperoleh dari angka yang di situ. Ya. Ini ya. Maka bisa ditarik kesimpulan ya. Chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel karena ini lebih kecil. Lebih kecil di sini ya. Maka lebih kecil. Maka menerima H0. H0 ini diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara tingkat pendidikan, ini kesimpulannya di sini. Kesimpulan ini ditarik dari ini ya, dari hipotesis ini. Terus 0. Tidak ada perbedaan antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Ini cara mencari tadi tabel sudah ya. Sekarang kalau seandainya itu menggunakan SPSS, masukkan dulu SPSS, ini adalah masuk di sini, ini di data ya, data akan didata di sini, masuk di sini, diisi satu persatu, sampel 1, 2, 3, 4 di sini. Kemudian masuk nanti di sini, ini variabel ini jenis pendidikan dan pekerjaan. Setelah dapat ini, masuklah di sini, diklik setelah data sudah termasuk semua, klik analyze di sini, analyze. Kemudian akan muncul analyze, ini akan muncul di sini, ini analyze. Muncul ini, kemudian akan di deskriptif statistik. Kok nggak bisa ya? Deskripsi statistik, kemudian di cross tab. Begitu diklik cross tab akan muncul ini cross tabnya. Nanti di sini masukkan di sini adalah, nanti akan masuk di sini, diklik di sini akan pendidikan, dan pendidikan muncul di sini, klik di sini akan pindahkan ke sini, muncul pekerjaan. Setelah masuk di sini, klik statistik. Klik statistik muncullah di sini. Setelah diklik statistik, Anda centang di chi-square. Baru di chi-square, nanti di continue. Setelah di continue, nanti akan muncul perintah untuk Anda mengetik OK. Nah, setelah diklik OK, setelah continue muncul bar baru, muncul klik OK. Nanti akan ketemu hasilnya di sini. Ya, yang dilihat tadi ya, dengan ini
maka ketemu persen value-nya, percent of size square-nya. Di sini ketemu angka di ini dengan tingkat signifikansi. Ya, di sini 5,978 ini adalah hitungnya tadi. Square hitung. Betul ya. Oh, kasus beda ini kita ya. Oh, ya, ini kasus yang berbeda. Kemudian di sini ketemu signifikansi. Oh, ini belum diedit, ini belum diedit. Berarti dengan signifikansinya lebih dari ini sama ya, ini di atas ini sama. Dari 5%, chi-square-nya lebih dari 5%. Maknanya ini berarti kalau lebih dari 5%, tadi kan pertentuannya lebih dari 5% itu ditolak. Maknanya tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan. Kesimpulannya, kalau ini lebih dari 5%, berarti tidak signifikan dengan nilai ini di sini. Ini kurang lebihnya, nanti bisa ditanyakan lagi untuk selanjutnya.